Bab 617 pemain tier 6. Pedang hati konglomerat api? Ketika Azure Shadow mendengar nama yang keluar dari mulut Si Feng, dia terkejut. Apakah Anda tahu Nona Air Mengepul, instruktur api hitam? Azure Shadow cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam camp pelatihan yang diselenggarakan oleh konglomerat galaksi di masa lalu. Selama di sana, dia telah mendengar banyak kisah tentang bakat luar biasa yang mampu menyaingi Frey, putri keempat konglomerat galaksi. Sementara itu, orang yang sangat berbakat adalah Nona Weilan muda tertua dari konglomerat api, alias Air Mengepul. Meskipun Air Mengepul saat ini hanya berada di peringkat 100 teratas daftar kemuliaan suci, dia adalah salah satu dari sedikit ahli yang mampu melawan Golden Masters meskipun dia sendiri tidak menguasai teknik tempur emas. Karena kemampuannya, banyak kritikus Goddess Domain berkomentar bahwa Billowing Water benar-benar dapat menempati peringkat di antara daftar kemuliaan surgawi di masa depan. Saya kira Anda dapat mengatakan bahwa kami adalah semacam mitra, jawab Si Feng setelah memikirkan pertanyaan itu. Kami adalah bagian dari tim yang sama sebelumnya, dan kami melakukan beberapa transaksi. Setelah mendengar jawaban Si Feng, Azure Shadow dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang kekaguman pada Si Feng. Air Mengepul adalah penerus pertama konglomerat api. Dia adalah tembakan besar yang bahkan penguasa kota Nightwatch City akan memiliki sedikit kesempatan untuk berhubungan dengannya. Dan bahkan jika mereka bertemu, kecil kemungkinannya mereka dapat menemukan topik yang sama untuk dibicarakan, apalagi menjadi mitra dan melakukan transaksi. Sementara pukulan besar seperti Billowing Water mungkin membutuhkan banyak sumber daya baik di domain dewa besar dan dunia besar, sumber daya ini bukanlah hal-hal yang dapat diakses oleh orang biasa. Siapapun yang dapat menyediakan sumber daya ini pastilah individu yang luar biasa. Haruskah kita membantunya, Ketua Persekutuan? Gentle Snow bertanya ketika dia melihat Air Mengepul dikepung sekali lagi. Mungkin sepertinya Billowing Water tidak berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, tetapi itu hanya berlaku untuk saat ini. Setelah semua 1000 ahli ras suci berhasil mengepungnya sepenuhnya, Air Mengepul tidak lagi memiliki kesempatan untuk menerobos. Belum lagi, saat pertarungan berlarut-larut, suara yang dibuat pasti akan menarik perhatian para pemain Holy Race terdekat. Pada saat itu, lebih banyak pakar ras suci akan bergabung dalam pengejaran. Satu-satunya cara Air Mengepul dapat benar-benar lolos dari kesulitannya saat ini adalah jika dia dapat dengan cepat membunuh 1000 ahli ras suci yang mengejarnya. Tapi, ternyata, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Sejak kita bertemu, kita secara alami harus membantu. Ayo pergi, kata Si Feng, mengangguk. Jika Si Feng tidak mengenal Billowing Water, dia kemungkinan besar akan memilih untuk menutup mata terhadap kesulitannya. Lagi pula, benua barat adalah wilayah ras suci. Terutama untuk kota tanpa nama. Melibatkan salah satu legiun pemain ras suci di sini tidak bijaksana. Selama perkelahian pecah, mereka harus menghadapi pelecehan tanpa henti dari para ahli ras suci di dekatnya, dan mereka tidak akan dapat menjelajahi kota tanpa nama dengan benar. Namun, karena Air Mengepul adalah salah satu rekannya, Si Feng secara alami tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan para ahli ras suci membunuhnya. Selanjutnya, di bawah komando Si Feng, semua orang dengan cepat maju menuju lokasi Billowing Water. Meskipun Si Feng dan yang lainnya tidak membuat suara apapun dalam pendekatan mereka, karena tim mereka memiliki lebih dari 30 anggota, pendekatan mereka dengan cepat menarik perhatian Billowing Water dan pakar ras suci yang menyerangnya. Melarikan diri. Cepat lari. Ketika Air Mengepul melihat Si Feng di antara sekelompok pemain manusia mendekatinya, dia tidak santai. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih suram saat dia berteriak agar kelompok Si Feng melarikan diri. Ini bukan rata-rata pemain Holy Race. Cepat kembali ke kota 7 tokoh dan beritahu semua orang bahwa perlombaan suci telah menemukan cara untuk menghancurkan pertahanan kota. Seven Luminaries Town adalah target mereka selanjutnya. Beraninya kalian manusia masuk tanpa izin di wilayah kami? Tak satu pun dari Anda harus berpikir untuk pergi dengan hidup Anda. Komandan Legiun Ras Suci, Beast Berserker level 167, berteriak ketika dia melihat kelompok Si Feng mendekat. Semuanya, berpencar dan kelilingi pelanggar baru. Aku akan terus menyematkan wanita ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyebarkan berita. Mengikuti perintah Beast Berserker, seluruh legiun ahli ras suci dengan cepat membuang Air Mengepul dan mengalihkan perhatian mereka ke tim Si Feng. Hampir 100 pakar ras suci peringkat partai dan pemimpin tim menyerbu langsung ke arah tim Si Feng, sementara legiun lainnya berpisah untuk membentuk pengepungan. Ketika Air Mengepul melihat ini, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek. Legiun yang mengejarnya tidak seperti yang lain. Bahkan para pemimpin partai Legiun memiliki kekuatan yang menyaingi Moon Bamboo, wakil pemimpin partai Dawn League. Sementara pemimpin tim Legiun menyaingi Sky Pivot, pemimpin partai Dawn League. Jika bukan karena dia menemukan kesempatan kebetulan di wilayah inti kota tanpa nama, yang memungkinkan dia untuk memperbaiki sebagian besar dari senjata surgawi yang terfragmentasi, dia akan lama dibunuh oleh Legiun yang luar biasa ini.
Sayangnya, Billowing Water tidak bisa lagi terganggu karena dia harus fokus untuk bertahan melawan Komandan Legiun Ras Suci. Seorang Beast Berserker. Kelas Beast Berserker adalah kelas puncak di antara ras suci. Tapi meski peringkatnya lebih rendah, itu bahkan lebih unggul dari kelas Saint umat manusia. Sebelumnya, untuk menutupi pelarian Billowing Water, Sky Pivot dan Moon Bamboo telah memilih untuk menghadapi Beast Berserker dalam konfrontasi frontal. Namun, setelah hanya 3 pertukaran, Sky Pivot dan Moon Bamboo jatuh, mereka bahkan tidak berhasil mengalihkan perhatian Beast Berserker selama 5 detik. Kekuatan pihak lain sangat menakutkan. Segera, Billowing Water mengumpulkan Twilight tak berbentuknya yang tersebar dan mengubahnya menjadi pedang besar. Kehadiran senjata itu hanya membuat ruang di sekitarnya tidak stabil. Dengan pedang besar di tangan, kekuatan air mengepul juga meningkat secara substansial. Sekarang, kekuatannya sedikit lebih unggul bahkan dari monster Divine level 170. Melarikan diri bukan lagi pilihan bagi kalian semua, kata Beast Berserker. Namun, alih-alih bergegas untuk menghilangkan air mengepul, dia berbalik untuk melihat tim Si Feng dan mencibir. Karena kamu berani mencuri barang itu dari kami, aku akan menunjukkan kepadamu konsekuensi mencampuri urusan kami. Ketika Komandan Beast Berserker selesai berbicara, Party dan pemimpin tim Legiun Ras Suci telah tiba dalam jarak 100 yard dari tim Si Feng. Untuk pemain tier 5, ini adalah jarak yang bisa dilintasi dalam satu nafas. Ini harus cukup dekat. Semuanya, ambil tindakan, perintah Si Feng ketika dia melihat jarak yang tersisa antara timnya dan pemimpin partai dan tim Legiun Ras Suci. Setelah menerima perintah Si Feng, Azure Shadow dan yang lainnya segera berhenti menyembunyikan informasi dan aura mereka dengan jubah hitam mereka. Segera, 17 dunia ilusi turun ke jalan dan saling tumpang tindih. Pada saat yang sama, Divine Might yang menakutkan menyapu seluruh jalan, secara singkat menyebabkan semua pemain Holy Race dalam radius 3000 yard kehilangan fokus. Bab 618, Ketakutan dan Panik. Tingkat 6. Mereka adalah pemain tier 6. 17 pemain tier 6? Bagaimana ini mungkin? Saat penggabungan kekuatan surgawi menyapu para ahli ras suci, mereka semua menjadi linglung ketika pikiran mereka mulai meragukan realitas situasi mereka saat ini. Pemain tingkat 6. Apakah itu untuk ras manusia atau ras suci, pemain tingkat 6 adalah eksistensi yang telah menguasai hukum dunia. Oleh karena itu, sangat sulit bagi pemain untuk dipromosikan ke tier 6. Di alam abadi saat ini, sebagian besar ahli tidak akan berani mencoba promosi tier 6 kecuali mereka yakin akan berhasil. Ini karena kegagalan untuk dipromosikan akan memaksa pemain dalam keadaan istirahat yang lama, dan itu akan menjadi waktu yang cukup lama sebelum mereka dapat melakukan upaya berikutnya. Pada saat mereka pulih, ahli lain sudah lama melampaui mereka, dan mereka akan dipaksa untuk pensiun dari panggung utama alam abadi. Belum lagi, sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menantang promosi tier 6 sangat besar. Bahkan untuk ras suci, mereka hanya mampu membiarkan beberapa orang menantang promosi tier 6. Namun, sekarang terungkap bahwa di antara tim manusia yang terdiri dari hanya sedikit lebih dari 30 anggota, 17 dari mereka benar-benar sudah dipromosikan ke tingkat 6. Siapa yang mungkin bisa menerima situasi ini? Bahkan jika ke-17 manusia adalah pemain tingkat 6 terlemah yang ada, mereka masih akan dianggap sebagai kekuatan yang menakutkan di kota tanpa nama saat ini. Mereka akan lebih dari cukup untuk melawan 1000 legiun mereka. Belum lagi, 17 pemain manusia ini sama sekali tidak lemah untuk pemain tier 6. Sebaliknya, mereka jauh di atas rata-rata, masing-masing lebih kuat dari monster tingkat 6 Divine pada level yang sama. Lagi pula, tindakan ke-17 pemain ini melepaskan Divine Might mereka sudah cukup untuk memengaruhi mobilitas seluruh legiun mereka. Situasi ini tidak berbeda dengan jika mereka melawan ahli tier 6 ras suci. Mustahil. Bagaimana mungkin manusia memiliki 17 pemain tier 6? Beast Berserker, Komandan Legiun Ras Suci, sama-sama tercengang saat dia melihat kelompok Azure Shadow di kejauhan. Bahkan sampai sekarang, tidak satupun dari berbagai kekuatan perlombaan suci yang berhasil menghasilkan pemain tier 6. Sementara itu, menurut penyelidikan mereka, umat manusia seharusnya bernasib lebih buruk dari mereka. Namun, sekarang, 17 pemain manusia tingkat 6 telah muncul di benua barat, yang seharusnya menjadi tempat asal ras suci. Apakah saya sedang bermimpi? Billowing Water, yang telah mempersiapkan diri untuk bertarung sampai mati, mau tidak mau menggosok matanya saat dia melihat kelompok Azure Shadow. Dia merasa bahwa dia pasti sedang bermimpi. Saat ini adalah tujuan dari berbagai kekuatan alam abadi untuk menghasilkan pemain tier 6 sesegera mungkin. Tapi menurut informasi yang dia terima, bahkan berbagai kekuatan puncak belum mencapai tujuan ini. Jadi, satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan untuk situasi ini adalah bahwa dia sedang bermimpi. Ahli ras suci, ya. Azure Shadow mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia menatap para ahli ras suci di hadapannya. Tepat waktu.
Saya dapat menggunakan Anda semua untuk menguji peningkatan saya. Setelah mengatakan itu, Azure Shadow menarik busurnya dan meluncurkan serangkaian anak panah ke langit. Pada saat yang sama, susunan sihir yang mencakup radius 1000 yard terbentuk di langit. Keahlian tingkat 6, bintang dari surga. Azure Shadow telah mendengar dari Xifeng kekuatan ras suci ketika mereka pertama kali tiba di kota tanpa nama. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui keadaan di sekitar perlombaan suci. Di bawah tingkat yang sama, pakar manusia akan kesulitan bersaing dengan pakar ras suci. Pakar ras suci tingkat 5 yang mampu menggunakan aura suci bahkan dapat melampaui tingkatan untuk melawan pemain manusia tingkat 6. Berdasarkan akal sehatnya, dia dapat mengatakan bahwa para pemain ras suci peringkat pemimpin tim sebelum dia tidak diragukan lagi adalah ahli seperti itu. Jika dia bentrok dengan salah satu dari pemimpin tim ini ketika dia pertama kali tiba di kota tanpa nama, pertarungan mereka akan sengit, dan dia akan membutuhkan banyak waktu untuk membunuh mereka. Jika beberapa dari pemimpin tim ini menyerangnya secara bersamaan, dia bahkan mungkin dalam bahaya kehilangan nyawanya. Namun, sekarang, para ahli ras suci peringkat partai dan pemimpin tim ini tidak lagi menjadi ancaman baginya atau rekan-rekannya. Sebaliknya, para ahli ras suci ini telah menjadi target yang paling cocok bagi mereka untuk membiasakan diri dengan kekuatan baru mereka. Sementara itu, begitu susunan sihir di langit selesai terbentuk, panah-panah penghancur ruang yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani dari langit, air mata spasial yang mereka tinggalkan menciptakan pemandangan yang menyerupai kedatangan kiamat. Ledakan! 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 Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di wilayah inti kota tanpa nama. Ledakan berlangsung selama 10 detik penuh sebelum berakhir. Ketika awan debu yang diciptakan oleh hujan panah berhamburan, mereka mengungkapkan tanah kosong yang sepi di tengah gedung-gedung tinggi yang menghiasi wilayah inti kota tanpa nama. Adapun para ahli ras suci yang sebelumnya menghuni jalanan, jumlah mereka telah berkurang dari 1000 menjadi kurang dari 100, dan bahkan yang masih berdiri pun tampak sangat menyedihkan. Apakah saya sudah menjadi begitu kuat? Azure Shadow tidak bisa tidak terkejut dengan kehancuran yang dia timbulkan. Niat awalnya menggunakan Stars from Heaven adalah untuk menghancurkan formasi para ahli ras suci sehingga rekan satu timnya dapat menghabisi orang-orang yang tersesat. Ini adalah taktik yang biasanya mereka gunakan saat bertarung melawan kelompok pemain atau monster. Lagi pula, setiap panah di Stars from Heaven hanya membawa 70% dari kekuatannya. Hanya karena banyaknya proyektil skill yang dapat menimbulkan tingkat ancaman tertentu bagi para ahli tier 6. Namun, efek dari Stars from Heaven jauh melampaui harapannya. Meskipun skill tingkat 6 biasa, itu mencapai hasil yang bahkan melebihi kutukan tingkat 6 yang dilemparkan oleh dewa penyihir tingkat 6. Setiap panah menunjukkan kekuatan pada standar tier 6 peak. Untuk sesaat, dia bahkan curiga dia bisa mengancam nyawa tier 6 God dengan skill tier 6 ini. Apakah kamu menggunakan narkoba, Azure? Bagaimana di surga Anda melakukan itu? Dawn Arrow, ranger lain dari kelompok pertempuran Nightwatch, bertanya dengan heran. Stars from Heaven adalah skill tier 6 umum dari kelas ranger. Karenanya, Dawn Arrow sangat akrab dengan kemampuan skill. Biasanya, skill hanya akan cukup untuk menggelitik monster tier 6 Divine dan sedikit merusak monster legendari tier 5. Meskipun itu mungkin lebih efektif melawan pemain, itu seharusnya tidak mendekati mengancam jiwa para ahli ras suci. Namun, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk Stars from Heaven dari Azure Shadow. Di tangan Azure Shadow, skill tampil tidak berbeda dari tier 6 Curse Star Blast. Seandainya Azure Shadow menggunakan gerakan ini di luar alam abadi, dia bahkan mungkin bisa menghapus seluruh peta. Menurutmu obat apa yang harus kuminum untuk mendapatkan efek seperti itu? Azure Shadow menjawab, memutar matanya. Juga, kami berlatih dan beroperasi bersama sepanjang waktu. Apa yang tidak kamu ketahui tentang aku? Ini tidak akan berhasil. Aku akan mencobanya juga. Kata Dawn Arrow sebelum menyalin Azure Shadow dalam menggunakan Stars from Heaven. Sementara itu, begitu Dawn Arrow menggunakan skillnya, para ahli Holy Race yang masih hidup tidak bisa menahan keputusasaan. Setiap panah yang mereka hadapi sebelumnya membawa kekuatan pada standar tier 6 peak. Biasanya, bahkan monster surgawi akan terluka parah setelah dihujani oleh begitu banyak panah semacam itu. Mereka hanya berhasil selamat dari pengeboman proyektil karena mereka telah menggunakan semua keterampilan menyelamatkan nyawa mereka. Namun, begitu mereka selesai selamat dari hujan panah, mereka harus menghadapinya lagi. Bab 619, Perbedaan Tingkat. Manusia tercela. Jangan berani-berani memandang rendah perlombaan suci. Ketika Komandan Beast Berserker melihat Stars from Heaven kedua digunakan, dia melepaskan Holy Auranya dan berubah menjadi raksasa berukuran beberapa ratus meter tingginya. Raksasa itu mengenakan baju besi dan memegang 4 kapak dengan 2 pasang lengannya. Raksasa itu tampak seperti Titan dari zaman purba, dan setiap gerakannya menyebabkan ruang robek.
Segera setelah muncul di medan perang, Titan primordial memutar tubuhnya dan menciptakan angin puyuh dengan kapaknya, menyebabkan panah turun yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan menghancurkan jalan dan bangunan di sekitarnya. Seorang Beast Berserker. Ketika Si Feng melihat Titan primordial menetralkan bintang-bintang dari surga daun Arrow, sedikit kejutan melintas di matanya. Kelas Beast Berserker adalah kelas puncak di antara ras suci. Itu adalah kelas yang sangat langka dengan persyaratan yang ketat. Bahkan di antara ras suci, hanya ada sedikit Beast Berserker. Sementara itu, tidak seperti kelas puncak ras manusia, kelas puncak ras suci tidak hanya menawarkan pemain berbagai keterampilan kelas yang lebih besar, tetapi mereka juga menawarkan bakat kepada pemain yang dapat memberi mereka kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Dalam kasus kelas Beast Berserker, bakatnya disebut manifestasi leluhur. Bergantung pada tingkat penguasaan yang dimiliki pemain atas aura suci mereka, ukuran dan kekuatan manifestasi leluhur mereka akan berbeda. Misalnya, manifestasi leluhur yang tingginya beberapa ratus meter akan sedikit lebih kuat dari rata-rata monster surgawi. Jika manifestasi leluhur mencapai ketinggian 1000 meter, kekuatannya akan menyaingi dewa tingkat 6. Pada saat yang sama ketika Komandan Beast Berserker menetralkan bintang dari surga Daun Arrow dan Azure Shadow segera menindaklanjuti dengan lebih banyak keterampilan tier 6. Skill tier 6, ledakan tersebar. Skill tier 6, serang dari surga. Ledakan tersebar dapat mengubah panah pengguna menjadi serangan AoE dan tidak mungkin diblokir. Selain itu, semakin tinggi tingkat penyelesaian keterampilan, semakin besar kekuatan dan AoE serangannya. Adapun Strike from Heaven, itu akan mengubah pengguna menjadi panah dan meluncurkannya dengan kecepatan yang mengalahkan semua keterampilan Ranger. Sementara itu, semakin tinggi tingkat penyelesaian keterampilan, semakin cepat dan kuat panahnya. Ketika Daun Arrow dan Azure Shadow melihat Beast Berserker menetralkan bintang dari surga Daun Arrow, mereka langsung tahu bahwa mereka tidak akan cocok untuk pihak lain dalam situasi 1 lawan 1. Kesenjangan dalam standar pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa mereka harapkan untuk dijembatani dengan peningkatan mana dan keuntungan mereka di tingkat. Jika mereka ingin mengalahkan Beast Berserker, satu-satunya pilihan mereka adalah bekerja sama dan mengandalkan keunggulan mereka dalam keterampilan. Berkat teknik pemurnian mana perunggu yang mereka pelajari, tidak hanya kekuatan mentah keterampilan mereka meningkat secara signifikan, tetapi bahkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka telah mencapai tingkat tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, yang terbaik yang bisa mereka capai adalah tingkat penyelesaian keterampilan 85% dengan keterampilan tier 6 mereka. Sekarang, mereka dapat menggunakan keterampilan tingkat 6 mereka dengan tingkat penyelesaian 90% atau lebih, yang, pada gilirannya, memungkinkan keterampilan mereka menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan standar dewa tingkat 6. Oleh karena itu, meskipun Beast Berserker telah mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan dari ledakan tersebar Daun Arrow dengan standar tempur superiornya, manifestasi leluhur raksasanya masih terjebak dalam AoE besar dari beberapa ledakan, menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar HP. Pada saat yang sama, Azure Shadow, saat dalam bentuk Strike from Heaven, mengeksekusi teknik pertempuran perak tingkat lanjut Thousand Mirage dan berulang kali menyerang manifestasi leluhur defensif, menyebabkan pihak lain tersandung berkali-kali. Setelah siklus ini diulangi hanya 3 kali, Beast Berserker dengan standar pertempuran superior menyerah pada keterampilan tier 6 Daun Arrow dan Azure Shadow yang luar biasa dan jatuh. Dia meninggal, begitu saja. Air mengepul tidak dapat mempercayai matanya ketika dia melihat tubuh Beast Berserker berhamburan menjadi partikel cahaya. Meskipun dia sudah lama menebak hasil ini, dia masih tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia melihat betapa mudahnya Beast Berserker terbunuh. Sementara itu, sesaat setelah Beast Berserker terbunuh, anggota lain dari kelompok pertempuran Nightwatch juga selesai menghabisi partai dan pemimpin tim yang masih hidup dari Legiun Ras Suci dan mulai mengumpulkan jarahan yang dijatuhkan oleh para pemain Ras Suci. Mengapa Anda di sini, Nona Below? Bukankah kamu berteleportasi dengan party leader pivot dan yang lainnya sebelumnya? Tanya Si Feng saat dia mendekati air mengepul. Level 170 plus bos regional legendaris menjelajahi wilayah inti kota tanpa nama. Banyak Legiun Ras Suci juga beroperasi di wilayah ini. Itu bukan tempat yang bisa dioperasikan oleh Billowing Water sendirian, jadi dia merasa aneh menemukannya di sini sendirian. Mendengar pertanyaan Si Feng, Billowing Water tersenyum kecut dan menjawab, teleportasi acak kami membawa kami ke wilayah inti. Melihat itu adalah kesempatan langka, kami memutuskan untuk menjelajahi daerah tersebut dengan hati-hati. Belum lama ini, kami secara kebetulan menemukan beberapa puluh ribu pakar ras suci yang menyerbu naga penjaga peringkat dewa level 175. Saat naga penjaga mati, ia menjatuhkan sekitar selusin item luar biasa. Pada saat yang sama, kematiannya membuka segel dewa bermata 6 dari ras suci. Setelah dibebaskan, dewa bermata 6 menandatangani kontrak dengan berbagai kekuatan ras suci.
Berdasarkan apa yang kami dengar, selama berbagai kekuatan dapat mengorbankan sejumlah pemain manusia kepada Dewa Bermata Enam, mereka dapat memperoleh kekuatan yang besar. Awalnya, kami ingin membawa informasi ini kembali ke kota Seven Luminaries, tetapi Dewa Rasuci menemukan kami. Meskipun kami cukup beruntung untuk merebut 2 item yang dijatuhkan, kami kemudian dikejar oleh Legiun Rasuci, dan hanya saya yang berhasil bertahan sampai titik ini. Berbagai kekuatan Rasuci menandatangani kontrak dengan Dewa Bermata Enam. Si Feng tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar ingatan air mengepul. Dewa Rasuci datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tapi dari semua Dewa Rasuci yang dia ketahui, hanya satu yang memiliki 6 mata. Leluhur pemakan jiwa. Leluhur pemakan jiwa adalah dewa yang tumbuh lebih kuat dengan melahap jiwa abadi para pemain manusia. Pada saat yang sama, itu bisa memberi pemain Rasuci garis keturunan dengan kemurnian lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk meningkat jauh lebih cepat daripada pemain manusia. Selain itu, leluhur pemakan jiwa adalah salah satu dewa Rasuci terkuat yang telah memimpin serangan terhadap 12 tempat suci domain dewa besar. Namun, menurut pengetahuan Si Feng, masih harus beberapa tahun sebelum para pemain Rasuci membuka segel leluhur pemakan jiwa. Fakta bahwa leluhur pemakan jiwa dibuka begitu cepat dalam garis waktu ini jelas bukan kabar baik bagi umat manusia. Sekarang berbagai kekuatan Rasuci memiliki bantuan leluhur pemakan jiwa, mereka dapat dengan cepat tumbuh lebih kuat selama mereka terus mengorbankan pemain manusia. Sebaliknya, pemain manusia hanya bisa mengandalkan eksplorasi bertahap dari alam abadi untuk mengungkap warisan yang lebih kuat. Perlu diketahui bahwa Perang Mana Suci pertama akan dimulai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jika situasi ini berlanjut, Si Feng bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada umat manusia saat itu. Aku benar-benar harus berterima kasih karena telah menyelamatkanku kali ini, pemimpin persekutuan api hitam. Kalau tidak, saya harus mengalami nasib yang sama seperti party leader pivot dan yang lainnya, kata Billowing Water penuh syukur. Kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Azure Shadow dan pemain tier 6 lainnya dari tim Si Feng dan bertanya, juga, apakah Anda bersedia menegosiasikan kesepakatan dengan Blaze Conglomerate, Guild Leader Black Flame? Meskipun dia tidak tahu hubungan seperti apa yang dibagikan 17 pakar tingkat 6 ini dengan Si Feng, fakta bahwa Si Feng dapat mengumpulkan 17 pakar tingkat 6 di alam abadi sudah lebih dari cukup bagi konglomerat api untuk menanggapi Si Feng dengan sangat serius.